Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan mengungkap rahasia matematika dari sudut pandang etnik yang berbeda. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana matematika diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai suku dan budaya di seluruh dunia. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada Masjid Agung Jawa Tengah, atau yang populer dengan julukan MAJT adalah sebuah masjid yang terletak di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Masjid ini dibangun sejak tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2004. Pembangunan masjid ini dilakukan di atas tanah wakaf Ki Ageng Panandaran II yang saat itu menjabat sebagai Bupati pertama di kota Semarang. Guna memperlancar proses pembangunan, Gubernur Jawa Tengah saat itu, Maijen Mardianto, juga ikut serta dalam pembangunan masjid ini. Masjid Agung Jawa Tengah ini didesain dengan gaya arsitektur yang eksotis. Masjid ini merupakan campuran gaya Jawa, Romawi, dan Islam. Arsiteknya adalah Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atelier 6 Jakarta. Gaya Romawi terlihat dari 25 pilar yang ada di pelataran masjid. Pilar-pilar tersebut secara arsitektur mirip dengan gaya Colosseum Athena Romawi. Yang menjadi perbedaannya adalah pilar-pilar tersebut dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah dan melambangkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang masjid juga terdapat tulisan 2 kalimat syahadat dan pada bidang datar tersebut tertulis huruf Arab Melayu yaitu Suci Ningguni Gapuraning Gusti, yang artinya kemauan dan upaya yang tulus membawa ke arah ridha Allah. Kemudian pada tanggal 14 November 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Masjid Agung Jawa Tengah ini. Meski peresmiannya baru dilakukan pada hari tersebut, tetapi masjid ini sudah mulai beroperasi jauh sebelum tanggal tersebut, tepatnya sejak 2004. Masjid ini juga memiliki sebuah menara yang dinamakan dengan Menara Al-Husna. Menara Al-Husna yang tingginya 99 meter ini adalah simbol jumlah nama-nama Allah. Di puncak Menara Al-Husna bisa melihat kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah dari ketinggian. Selain itu, juga bisa menggunakan teropong untuk melihat pemandangan indah kota Semarang dan pesisir laut. Pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Gaya ini merupakan adaptasi arsitek bangunan Masjid Nabawi. Payung raksasa ini akan dibuka pada saat sholat Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha dengan catatan bila angin tidak melebihi 200 knot. Nah, dari sinilah banyak dari kita yang mengabaikan keterkaitan matematika pada budaya, yang itu disebut dengan etnomatematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali konsep-konsep etnomatematika yang terdapat pada Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut terlihat bahwa pada Masjid Agung Jawa Tengah memiliki konsep matematika yaitu geometri. Materi geometri yang terdapat pada Masjid Agung Jawa Tengah yaitu mengenai bangun ruang sisi datar seperti prisma yang terlihat pada atap bangunan, kubus yang terlihat pada replika Ka'bah, dan limas yang terdapat pada gazebo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasan mengenai etnomatematika pada Masjid Agung Jawa Tengah. Yang pertama, pada soal bangun ruang sisi datar atau prisma. Di kota Semarang terdapat sebuah masjid yang sangat megah yang bernama Masjid Agung Jawa Tengah dengan bangunan yang atapnya berbentuk prisma. Bagian atas atap tersebut berbentuk segi empat dan sejajar dengan alasnya. Jika panjang alas prisma tersebut adalah 10 meter, lebar alas 8 meter, dan tinggi prisma dari alas ke atapnya 5 meter, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Selanjutnya, untuk jawabannya yaitu luas permukaan prisma dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan 2 kali luas alas dikali keliling alas dikali tinggi. Yang pertama, luas alasnya, yaitu panjang alas dikali lebar alas, maka 10 dikali 8 sama dengan 80 meter persegi. Yang kedua, keliling alas, dengan rumus 2 kali panjang alas ditambah lebar alas,
Maka 2 kali 10 ditambah 8 sama dengan 36 meter. Tinggi prisma sama dengan 5 meter, maka hitung luas permukaan. Jadi luas permukaan sama dengan 2 dikali 80 ditambah 36 dikali 5, maka 160 ditambah 180 menjadi 340 meter persegi. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 340 meter persegi. Selanjutnya, untuk soal mengenai kubus yang terlihat pada replika Ka'bah. Di Masjid Agung Semarang terdapat replika Ka'bah yang menarik perhatian banyak orang. Replika ini memiliki bentuk kubus dengan ukuran yang proporsional. Jika panjang rusuk kubus replika Ka'bah adalah 3 meter, maka hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Jadi yang pertama, mencari luas permukaan kubus terlebih dahulu. Luas permukaan L dari sebuah kubus dengan panjang rusuk S dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Substitusi nilai S sama dengan 3 meter. Jadi untuk L sama dengan 6 dikali 3 kuadrat sama dengan 6 dikali 9 menjadi 54 meter. Jadi untuk luas permukaan kubus replika Ka'bah adalah 54 meter persegi. Untuk yang kedua, yaitu mencari volume kubus dengan rumus volume sama dengan sisi pangkat 3. Substitusi nilai S sama dengan 3 meter, maka volume sama dengan 3 pangkat 3 menjadi 27 meter kubik. Jadi, volume kubus replika Ka'bah adalah 27 meter kubik. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu soal mengenai limas yang terlihat pada atap gazebo. Di Masjid Agung Semarang terdapat sebuah gazebo yang mempunyai atap berbentuk limas. Tinggi limas tersebut adalah 8 meter dan alasnya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi alas 10 meter. Jika kamu berdiri tepat di bawah limas tersebut, berapakah panjang bayangan yang dihasilkan oleh limas tersebut pada pukul 12 siang? Jawabannya yaitu bayangan limas yang dihasilkan pada saat matahari berada di titik tertinggi atau pada pukul 12 siang sepanjang sama dengan panjang sisi alas limasnya. Karena alas limas tersebut berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 meter, maka panjang bayangan yang dihasilkan juga 10 meter.